بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم السلام عليك يا سيد الوصيين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين السلام عليك يا عسوب الدين السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا أبا سيد شباب أهل الجنة السلام عليك يا زوج البتول السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini seperti yang saya janjikan minggu yang lalu, kita akan membicarakan Sayyidul Wasiyin, Imamul Masyariq wal Magharib, Ali ibn Abi Talib. Karena 13 Rajab merupakan hari kelahiran beliau, dan selalu kita berhenti di hari kelahiran mereka manusia-manusia agung, jua di hari wafat mereka. Gunanya kita ingin selalu mengenang Ahlul Bait, mengkaji Ahlul Bait, membaca sejarah Ahlul Bait, karena Ahlul Bait merupakan opah risalah yang harus dibayar oleh setiap muslim yang mengaku Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai nabinya. Kita selalu akan berhenti di hari-hari wafat maupun hari lahir mereka, guna ingin menampakkan rasa cinta kita pada mereka, yang kelak cinta itu akan kita buat modal untuk menuju kepada Allah dan menghadap Allah. Dengan harapan mungkin dengan cinta itu kita akan selalu mengenang mereka, dan kemudian mulai ingin melakukan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perintahkan, dan meninggalkan apa yang mereka larang. Karena bukti cinta adalah al-wala. Bukti cinta itu ialah mengikuti perintah yang kita cintai dan meninggalkan larangan yang mereka larang. 13 Rajab, subuh hari Jumat, setelah Rasul sallallahu alaihi wa alihi dilahirkan 30 tahun, terjadi satu peristiwa yang dahsyat. Dan peristiwa itu bukan begitu saja terjadi, tapi pasti ada yang mengatur, karena tiada sesuatu di muka bumi Allah dan dimanapun jagat alam ini kecuali semua atas tentuan penciptanya, yaitu Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap detik, setiap saat, apapun yang terjadi,
Di makhluk Allah ini semua itu atas pandangan Allah, ketentuan Allah. 13 Rajab terjadi suatu yang sangat mengherankan dan mengejutkan. Seluruh penghuni Mekah terkejut dengan peristiwa yang amat besar ini. Di malam itu seluruh rumah penghuni Makkah sedang sunyi. Setiap orang telah berada di rumahnya kecuali beberapa tokoh Quraisy yang masih ada di Ka'bah dan sekeliling Ka'bah. Tapi malam itu Fatimah binti Asad, istri Abu Talib, sedang menantikan kelahiran bayi yang akan beliau lahirkan. Di malam itu beliau berbaring dan yakin beliau akan melahirkan, karena beliau sebagai wanita telah merasa, karena beliau telah melahirkan sebelum Ali, Ja'far, sebelum Ja'far Aqil, sebelum Aqil Talib, karena Imam Ali merupakan anak keempat. Malam itu beliau berbaring di tempat tidur beliau, dan beliau sebagai istri Abu Talib, Syekh Quraisy. Abu Talib pun malam itu tidak di rumah. Fatimah binti Asad kemudian tambah malam seperti ada suara yang mengajak beliau dan memerintahkan beliau untuk meninggalkan dan bangun dari tempat tidurnya, kemudian pergi ke haram, ke Ka'bah. Keluarga Abu Talib, keluarga Abdul Muttalib, setiap menghadapi sesuatu pasti mereka pergi ke Ka'bah, karena mereka ala millati Ibrahim. Fatimah pergi ke Ka'bah bertawaf. Beliau melihat di Ka'bah masih banyak beberapa tokoh Makkah sedang duduk di sana. Beliau memilih jalan lain agar enggak dipandang oleh mereka. Setelah beliau melihat apakah di sana ada suami beliau Abu Talib. Ketika beliau di dekat makam Ibrahim, beliau terasa lebih sakit perut beliau. Dan beliau yakin beliau akan melahirkan, tapi beliau tidak mau akan lahir di tempat terbuka semacam ini, di mana ada beberapa orang akan memandang beliau. Beliau kemudian menghadap pada Ka'bah Baitullah. Kemudian beliau bersumpah dan bermunajat di Baitullah. Ya Allah, demi kekasihmu Ibrahim yang membangun Ka'bah ini, ya Allah, kami semua adalah pengikut setia Ibrahim, dan demi janin yang ada di perutku, ya Allah, tunjukkan kepadaku dan berikan kepadaku jalan yang terbaik. Ka'batullah, tempat tawafnya para malaikat, tempat tawafnya para anbiya. Ka'bah terbuka. Fatimah bintu Asad masuk, dan di dalam Ka'bah beliau melahirkan putranya. Tahun lalu telah banyak kita bicarakan berkaitan dengan putra Ka'bah, dan memang beliau lahir di Ka'bah dan kelak akan memperjuangkan Ka'bah dan akan memperjuangkan Islam, yang mana dalam Islam itu ada satu kewajiban untuk sholat, dan sholat itu menghadap ke Ka'bah. Lahirlah beliau Ali bin Abi Talib dalam Ka'bah 13 Rajab, dan ini satu keanehan. Dalam satu riwayat, setelah anak itu lahir, Fatimah kemudian menggendong anak itu, dan Fatimah memberikan nama beliau Haidar, singa artinya, dan memang beliau singa, di mana tegaknya Islam adalah dengan pedang beliau. Beliau singa yang selalu ditakuti oleh musuh-musuh Allah, karena untuk membela Rasulullah, untuk membela Islam, untuk menegakkan kalimatullah, beliau yang terdepan. Karena itu beliau pernah mengucapkan bait syairnya
ketika berhadapan dengan di Khaybar, beliau bersabda, "Analladzi sammatni ummi Haidarah." Aku yang diberi nama oleh ibuku Haidarah, singa Islam, Asadullah Al-Ghalib, Ali bin Abi Thalib. Beliau disambut oleh Abu Thalib. Kemudian mata beliau ini pertama menatap setelah lahir di Ka'bah, diterima ibunya, dan kemudian Abu Thalib langsung memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, alangkah besarnya Allah berikan sesuatu kepada beliau. Begitu lahir memandang Sayyidul Wujud, dan ketika Sayyidul Wujud meninggalkan dunia yang fana, Imam Ali lah yang terakhir memandang beliau. Malam ini kita sedang membicarakan beliau. Beliau yang kemudian disebut oleh Rasul sebagai jiwa Rasul. Beliau yang kemudian disebut oleh Rasul sebagai Aliun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali. Ali bersama hak dan hak bersama Ali. Sulit orang membicarakan arti hak, karena segala wujud ini tegak karena hak. Allah ciptakan semua ciptaannya dengan hak, dan Allah turunkan Qur'annya yang penuh hak dengan hak. Bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Tetapi Rasul ketika ia menampakkan kebesaran manusia, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan Ali bersama hak dan hak bersama Ali. Artinya Rasul telah memberikan kemudahan bagi umat ini untuk jalan pintas mengenal mana yang hak dan mana yang selain hak. Cukup gamblang ketika beliau berkata, mau kenal hak, Ali bersama hak. Artinya di mana ada beliau Al-Imam Ali, di situ hak, karena Ali tidak pernah pisah dengan hak. Siapa yang berpaling dari beliau berarti berpaling dari hak, dan siapa yang berpaling dari hak pasti hidup dalam kesesatan. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Kemudian Rasul menyebutkan Ali ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Ali bersama Al-Qur'an. Allahu Akbar. Quran sumber segala sesuatu di sini. Quran bersama Ali, dan Ali bersama Al-Quran. Kalau kiblat kaum muslimin dan pegangan mereka yang harus mereka ikuti adalah Al-Quran, sementara bukan semua orang bisa memahami Al-Quran, Rasul memberi kemudahan pada umat ini. Ingin tahu Al-Quran, Ali adalah Quran dan bersama Al-Quran. Kalau sumber syariat kita Al-Quran, maka lihatlah Ali. Di mana gerak-gerik Ali? Beliau bersama hak, bersama Al-Quran. Quran yang apabila Allah mensifati Al-Quran ini, kalau turun di gunung, gunung pun gak mampu menerima Al-Quran, akan pecah terkeping-keping. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tapi siapa seperti Al-Quran itu? Ali ma'al Quran wal Qur'anu ma'a Ali. Kita sedang membicarakan beliau yang kalau kita membicarakan kebesaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi, membicarakan kebesaran ilmu Rasul, yang mana seluruh kandungan Al-Quran ada pada Rasul. Kalau kita membicarakan keluasan ilmu Rasul, maka ternyata Rasul gamblang. Mau mendapatkan ilmuku, mau memperoleh ilmu dariku, mau mengambil istifadah dan manfaat dari ilmuku,
Datanglah kepada pintu ilmuku. Siapa ya Rasulullah? Rasul gamblang menjawab, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu. Adakah kita masuk kota tanpa melewati pintu? Adakah kita masuk rumah tanpa melewati pintu? Adakah kita bisa mengambil sesuatu di dalam rumah ini tanpa melewati pintu? Sementara Al-Quran gamblang, fa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu lewat pintunya, karena yang genah, yang waras akan masuk rumah lewat pintu. Karena yang lewat selain pintu bukan diartikan orang yang masuk yang genah, tapi memiliki arti yang lain. Gamblang Rasul ketika ingin menyebutkan. Artinya Rasul ingin mengatakan, mau cari hak, lihat di mana ada Ali, di situ ada hak. Mau lihat Al-Quran, lihat Ali, di mana ada Ali, di situ ada Al-Quran. Mau mengambil ilmuku yang Allah pernah berkhitab untuk Sayyidil Wujud, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengajarkan kepadamu ya Sayyidil Wujud ilmu-ilmu yang kamu tadinya tidak bisa tahu. Dari mana kita bisa memperoleh ilmu itu? Lewat pintunya. Siapa pintu ilmu Rasul? Rasul sendiri menjelaskan pada umat ini agar supaya mudah, gak tercabik-cabik umat ini, agar mudah memperoleh hak, agar mudah memperoleh kebesaran Al-Quran dan kandungan Al-Quran, agar mudah memperoleh ilmu Rasul. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ali adalah pintunya. Dan ini yang diungkapkan Rasul untuk Imam Ali, semua ini semua murni perintah Allah dan murni rahmatnya Allah, rahmatnya Rasul untuk memberi kemudahan bagi umat ini agar gak sulit, agar memperoleh kebenaran, agar memperoleh ilmu, agar memperoleh Al-Quran lewat jalan yang paling pintas, yaitu Ali bin Abi Thalib, pintu kota ilmu Rasul. Karena itu sering kalau beliau mengungkapkan hal-hal yang nampaknya aneh, mengherankan, kadang-kadang nampak seperti ini mengetahui sesuatu yang di luar, yang gak bisa dikaji, seperti ghaib. Ketika beliau mengungkapkan hal-hal semacam ini, ada orang yang teriak, ya Ali, apakah kamu tahu ghaib? Imam cuma senyum, beliau berkata, ini bukan ghaib, tapi ini ilmu yang diberikan oleh yang maha mengetahui, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Innama huwa ta'allumun min dhi ilm. Karena itu sering kejadian apabila beliau menselesaikan kejadian di zaman beliau setelah wafat Rasul, dan bermacam-macam kejadian yang orang gak mampu menyelesaikan dan aneh sepintas. Beberapanya pernah kita bicarakan. Selalu beliau kemudian teriak, Shadaqa habibi Rasulullah, benar kekasihku Rasulullah, aku telah diberitahu hal ini akan terjadi. Kita sedang membicarakan manusia yang Rasul menyebutkan beliau bersama hak, Rasul menyebutkan beliau bersama Al-Quran, yang Rasul menyebutkan beliau adalah pintu kota ilmunya. Kita sedang membicarakan manusia yang Allah dan Rasul jadikan manusia ini sebagai tolak ukur iman dan tidak iman kita. Allahu Akbar. Iman membawa kita kemana? Nifak selain iman membawa kita kemana? Pasti iman itu membawa kita ke surga, dan kenifakan itu membawa kita kepada neraka. Tolak ukur siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Ternyata Rasul gamblang juga menyelamatkan umat ini dengan mudah, supaya spontan tahu siapa yang mukmin, seperti siapa yang bersama hak, siapa yang bersama Al-Quran. Gamblang ketika Rasul bersabda, ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yabghadhuka illa munafiq. Hei Ali, tidak mencintai kamu kecuali mukmin. Allahu Akbar. Tolak ukur untuk mukmin dan munafik. Rasul memberi kemudahan untuk umat ini. Lihatlah Ali.
Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan sekian banyak para sahabat dalam buku-buku. Mereka semua menyebutkan, kami tahu siapa yang munafik dan tidak, itu cuman kita lihat siapa yang mencintai Ali dan siapa yang membenci Ali. Kalau mencintai berarti mukmin, kalau membenci berarti munafik. Sehingga Imam Ali pernah bersumpah, demi yang menciptakan tumbuh-tumbuhan atau benih, yang membelah benih, yang menciptakan makhluknya, Allah telah menentukan sesuatu bahwa tidak akan mencintai aku kecuali mukmin dan tidak akan membenci aku kecuali munafik. Kemudian beliau bersabda, kalau ku penggal kepala orang atau hidung seseorang mukmin untuk membenci aku, tidak pernah akan membenci aku. Kalau kutuangkan seluruh dunia dan harta kepada munafik untuk mencintai aku, tidak pernah akan mencintai aku. Beginilah telah ditentukan oleh lisan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. La yuhibbuka illa mu'min wa la yabghadhuka illa munafik. Allah bukan remeh ungkapan nifaq. Karena itu ketika Allah menurunkan firman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan mungkin itu dalam surat Sajdah ketika Allah berfirman, sebentar lagi akan saya bacakan beberapa ayat Al-Qur'an yang turun untuk beliau. Antara lain Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Di sini para mufassirin Ibnu Abbas dan lainnya, afaman kana mu'minan Ali bin Abi Thalib, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan Walid ibn Uqbah. Siapa contoh mukmin? Ali. Siapa yang bisa kita kenal dia mukmin atau tidak mukmin? Cintanya terhadap Ali. Bahkan ada riwayat-riwayat lain, kalau ada orang enggak mencintai Ali bin Abi Thalib, itu artinya maaf dan tempat yang mulia ini, tapi dalam riwayat ini, orang itu, orang tuanya ketika berhubungan dengan ibu anak itu dibarengi dengan syaitan, atau menghubungi istrinya bukan dalam keadaan tuhur. Para sahabat di Madinah pernah ketika Rasul menyebutkan la yuhibbuka illa mu'min, dan tidak mencintai Ali kecuali orang yang lahirnya genap bersih, sering orang Madinah membawa anak-anak kecilnya. Ketika Ali bin Abi Thalib dinampakkan, ditunjukkan, kalau anak ini mencintai imam, senang, gak gusar, gak takut, senang, peluk, calon mukmin. Kalau lihat langsung gak senang, diceraikan istrinya, sudah gak terlalu penting punya anak semacam ini. La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Dan kapan akan sama munafik dan mukmin? La yastawun, tidak pernah akan sama. Kita sedang membicarakan pintu ilmu Rasul, tolak ukur mukmin dan munafiknya seseorang, yang bersama hak atau tidak, yang bersama Al-Quran atau tidak, dan pintu kota ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun lalu telah banyak kita bicarakan berkaitan dengan hari kelahiran beliau. Dididik langsung dan dididik langsung oleh Rasul, dan banyak hal-hal yang bisa dirujuk di tempat-tempat itu. Ketika Rasul menyebutkan Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali tidak pernah berpisah, artinya seluruh kandungan Al-Quran ada pada Imam Ali, dan semua gerak-gerik Imam Ali hanya terkontrol Al-Quran dan bersama Al-Quran, tidak pernah keluar dari Al-Quran. Orang berarti orang yang memerangi Imam Ali, memerangi Al-Quran, memerangi hak. Orang yang benci dengan Imam Ali, benci Al-Quran, benci hak, walaupun apapun yang ia lakukan. Orang Khawarij, sholatnya begitu banyak, praktek-praktek ibadahnya begitu banyak, tapi apakah mereka pernah dekat pada Allah?
Beliau pernah bersabda, kalau aku mau, aku akan sampaikan pada kalian siapa yang akan mati bersama kita, siapa yang akan memerangi kebenaran, di mana dia, siapapun, di tempat mana dia mati, semua akan bisa aku beritahu karena Rasul telah memberitahu kepadaku. Kita sedang membicarakan beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang disebut oleh Rasulullah sebagai kekasih Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Baca peristiwa Khaybar ketika Rasul menyebutkan, besok kuberikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, dan dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Semua para sahabat pagi itu ingin kalau ia dipilih. Ternyata Rasul cuma menoleh ke kanan ke kiri. Kemudian beliau bersabda, di manakah Ali? Titelnya dari Rasulullah yang tidak berbicara kecuali wahyu. Beliau adalah Habibullah dan Habib Rasul. Bagaimana orang bisa menyentuh atau mendapatkan harum surga kalau membenci kekasih Allah dan Rasulnya? Kalau memerangi al-haq, memerangi Al-Quran, memerangi ke pintu kota ilmu Rasul, memerangi orang yang disebut oleh Rasul sebagai tolak ukur mukmin atau munafik. Membenci Ali munafik. Jangan kemudian Anda tanya bagaimana yang memerangi, itu pasti bisa kita ketahui sendiri. Habibullah, Habib Rasulih, bab ilmu Rasul, ma'al haq, ma'al Quran, mi'yarul iman wan nifaq, Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas pernah menyebutkan ada 300 ayat Al-Quran lebih yang turun untuk Imam Ali bin Abi Thalib. Karena kalau ada dalam Al-Quran itu perintah Allah, larangan Allah, pasti orang yang pertama melakukan perintah dan meninggalkan larangan itu Sayyidil Wujud Muhammad. Kemudian orang yang bersama Al-Quran dan gak pernah pisah dengan Al-Quran. Ada orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Ada orang membaca Al-Quran tapi kelak di hari kiamat Al-Quran itu bersaksi jelek untuk orang itu. Kalau Rasul telah menyebutkan beliau sebagai bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama beliau, karena itu kemudian disebutkan setiap ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, orang yang terdepan dalam perintah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ada 300 ayat Al-Quran, bahkan bisa lebih, yang turun untuk Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau kita lewat saja, kalau kita membaca ayat tathhir, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul bait, adakah kita bisa menafsirkan ahlul bait tanpa Ali bin Abi Thalib? Kalau kita menyebutkan ayat Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, adakah qurba Rasul kita lewati tanpa Ali bin Abi Thalib? Artinya ayat itu turun juga berkaitan dengan beliau. Kita membaca Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada manusia yang menggadaikan jiwanya untuk mencari kerelaan Allah. Mufassirin menyebutkan orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kapan? Waktu beliau tidur di malam hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Depan pintu rumah Rasul, semua pemuda Makkah dengan pedang terhunus. Rasul memerintahkan agar malam itu Ali bin Abi Thalib tidur. Ketika Rasul memerintahkan, ya Ali, Allah telah mengizinkan aku untuk hijrah malam ini, tidurlah engkau di tempat tidurku malam ini. Beliau cuma bertanya,
kalau aku tidur di tempat tidurmu, apakah engkau selamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya ya Ali, sujud syukur beliau karena Rasulullah selamat. Adapun beliau di depan semua musuh Allah, apapun yang terjadi untuk beliau murah, yang penting sayyidul wujud selamat. Karena beliau nggak tanya selamatkah aku, nggak ada depan Rasul. Karena tetap, dan terus saya ulang-ulangi terus berkali-kali saya sebutkan, tetap kita masih bisa memahami bagaimana Imam Ali memposisikan dirinya di hadapan Rasulullah. Beliau cuma selalu menyebutkan, ana abdun min abidi Muhammad. Aku cuma budak dari budak Muhammad. Dan kapan budak itu bisa menawar perintah atau enggak melaksanakan perintah? Budak cuma melaksanakan perintah. Aku hanya budak dari budak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu turun ayat ini. Ayat ini aslinya, ayat ini menceritakan ketika Imam Ali menggadaikan dirinya untuk Allah. Wa minan nas man yasri nafsahu, ketika melakukan cuman ibtigha mardatillah, hanya mengharapkan pahala dari Allah, kerelaan Allah. Rasul pernah mengomentari berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib malam itu. Beliau pernah bersabda, pahala Ali bin Abi Thalib malam itu ketika tidur di rumahku malam hijrahku, kalau dibagikan untuk memberikan syafaat seluruh penghuni mahsyar cukup. Kenapa bisa mahal? Sering kita mendengarkan Rasul ini memberi harga begitu mahal untuk Ali bin Abi Thalib dan semua yang berkaitan dengan beliau Ali bin Abi Thalib. Sekali malam itu, Allahu Akbar, kalau dibagikan untuk penghuni mahsyar cukup. Atau kita mendengarkan hadis yang ketika Rasul mengomentari apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib di hari Khandaq atau di perang Ahzab, ketika beliau duel dengan Amr bin Abdi Wud, yang dikatakan tokoh yang dihargai 1000 kepala oleh orang jahiliyah saat itu. Ketika duel dan akhirnya dikalahkan Amr bin Abdi Wud, itu pun dengan cerita yang nampak bahwa semua gerak-gerik Imam Ali cuman ibtigha mardatillah. Karenanya katanya waktu itu musuh Allah meludahi beliau, beliau berpaling katanya. Tetapi cerita semacam ini dan banyak memang selalu menunjukkan bahwa di wujud ini tidak ada bagi Imam Ali kecuali Allah, dan tidak pernah melakukan sesuatu kecuali Allah. Karena memang beliau tidak pernah melihat kecuali Allah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi qablahu wa ba'da. Begitu sabda beliau. Aku enggak melihat sesuatu kecuali aku lihat Allah di situ sebelumnya dan setelahnya. Wa innama tuwallu fasamma wajhullah. Imam Rasul ketika mengomentari ketika Imam Ali memukul Amr bin Abdi Wud dan jatuh, dan Allah menyebutkan wa kafallahul mu'minina al-qital, selesai peperangan sudah. Mundur semua mereka ini. Rasul menyebutkan la darbatu aliyin yaumal khandaq ta'dilu amal tsaqalain. Sekali pukulan Ali di hari Khandaq itu, amalan itu melebihi seluruh amalan manusia dan jin semuanya pahalanya. Kenapa harus mahal kalau dari Ali bin Abi Thalib? Ini bukan basa-basi Rasul menyanjung menantu beliau, abadan. Rasul enggak bicara kecuali wahyu. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. La darbatu Ali. Sekali pukulan Ali nilainya seperti amalan manusia dan jinnya sekali. Kenapa? Sering kita sebutkan dalam pengajian tafsir ini bahwa nilai perbuatan seseorang itu adalah diukur dengan keyakinan dan akidah orang itu. Karena itu Rasul pernah menyampaikan, kadang-kadang 1 dirham nilainya 1000 dirham. 1 dirham orang keluarkan, nilainya ini seperti kalau orang lain mengeluarkan 1000 dirham. Bahkan dalam riwayat rubba dirhamin sabaqat mi'at alf dirham.
1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Karena dari keyakinan dan keikhlasan seseorang ketika beramal, itu nilainya. Karena keyakinan kepada Allah, keikhlasan hanya untuk Allah, itu punya nilai nambah. Kita sama-sama sholat berjamaah di masjid, tapi pahalanya orang yang sholat semua ini nggak sama satu dengan yang lain, tergantung khusyuk dan konsentrasi sholat dia. Begitu juga tambah dekat nilainya, tambah dekat kepada Allah, tambah khusyuk, tambah ikhlas, tambah hanya mengharap Allah, hanya melihat Allah, ini nilainya berlipat ganda. Dan Rasul ingin memberi komentar mengenai Ali bin Abi Thalib dan dekatnya kepada Allah. Begini ketika beliau menyebutkan berlipat ganda amal beliau, karena kembalinya kepada keyakinan dan keiktikatan. Allah menyebutkan al-kalimut thayyib wal amalus salih baru yarfa'u. Jadi al-kalimut thayyib ini akidah naik dan tidaknya amal saleh ini tergantung kita yang melakukan. Kita sedang membicarakan beliau, banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun untuk beliau, ayat tathhir, ayat mawaddah, atau ayat mubahalah ketika Allah menyebutkan Rasul bahwa Imam Ali itu adalah jiwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Anfusana adalah beliau Rasulullah A'zam dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Artinya Rasul mensejajarkan Ali sebagai jiwa beliau, satu jiwa. Karena itu, dan tahun lalu saya sampaikan ketika Rasul mempersaudarakan ketika setelah hijrah satu dengan yang lain di antara para sahabatnya, Imam Ali sendiri nggak dipersaudarakan dengan siapapun. Ketika beliau bertanya, dalam satu riwayat beliau menangis, cuma mengatakan anta akhi fid dunya wal akhirah. Yang bisa kufu ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Allah juga berfirman, ayat turun untuk beliau, innalladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Allahu akbar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang manusia-manusia yang paling mulia. Riwayat demi riwayat dari kitab yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini, apapun mazhabnya, menyebutkan ketika turun ayat ini, Rasul hanya menyebutkan bahwa khairul bariyah itu adalah anta wa syi'atuk, engkau dan pengikutmu. Sehingga para sahabat kalau sedang duduk dengan Rasulullah di masjid, Imam Ali masuk ke masjid, mereka semua berkata, jaa khairul bariyah, datang orang yang paling mulia ini. Nasul Quran, alladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Ketika dalam surat Ar-Ra'd ayat 7 Allah berfirman, innama anta mundzir wa likulli qaumin had. Sesungguhnya engkau, wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, mundir, pemberi ancaman untuk umat. Dan setiap umat, setiap kaum, setiap umat ada yang memberi petunjuk. Hadin, yang yahdil ummah ila rusdiha, yang memberi petunjuk pada umat. Rasul menyebutkan ana mundir wa anta hadin, aku mundir ya Ali, dan kamu adalah had, yang memberi petunjuk. Ini bukan sembarangan. Dan ternyata setiap kaum, setiap umat itu satu petunjuknya. Innama anta mundir wa likulli qaumin hadin. Karena mendapat titel sebagai membawa petunjuk dan mengajak orang pada petunjuk, hidayah, ini bukan semua orang. Artinya orang yang akan membawa orang untuk pergi kepada hidayah, kepada petunjuk Allah, artinya beliau, orang itu sendiri terlebih dahulu hidup dalam hidayah. Orang yang tidak memiliki hidayah dari Allah, bagaimana akan mengajak orang untuk memperoleh hidayah?
Innama anta munzir wa likulli qaumin had. Sementara had ini sifat Rasulullah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Begitu firman Allah, sesungguhnya engkau membawa petunjuk kepada jalan yang lempeng. Rasul menyebutkan, aku mundir dan engkau had. Kalau orang membawa petunjuk, orangnya belum memiliki petunjuk dan hidayat itu, pasti akan mengajak orang bukan kepada petunjuk, tapi pada kehancuran. Innama anta mundir wa likulli qaumin had. Kita akan menemukan firman Allah yang amat populer dan sering kita bawa ketika kita memperingati Fatimah, Sayyidah Fatimah Zahra masalah. Ayat dalam surat Ad-Dahr ketika Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka yang menginfakkan harta mereka sementara ala hubbih, mereka masih mengharapkan, memerlukan harta ini. Ada orang memberi orang 1 juta, dia masih punya miliaran. Ada orang memberi orang 10 juta, dia masih punya 100 juta. Ada orang memberi orang 4.000, dia masih punya 10.000. Ada orang memberi orang 1.000 dan dia tidak punya kecuali 1.000 itu. Dan dia memerlukan uang ini. Ini puncak kedermawanan. Rasulullah ketika mensifati Imam Ali, Fatimah, Al-Hasan wal Husain dalam ayat ini, yut'imuna ta'ama ala hubbihi, mereka masih menginginkan makanan ini karena nggak punya lain kecuali itu. Dan yang mereka milik itu justru mereka berikan. Innama yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asira, orang tawanan, belum muslim, tawanan. Dan yang miskin tadi itu, anak yatim itu, orang tawanan itu tidak menemukan rumah dari seluruh rumah penghuni Madinah kecuali keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keyakinan bahwa keluarga ini tidak pernah menolak. Ya Allah, Siti Zahra, salamullah ala Zahra, detik kurang 2 atau 1 jam lagi hari perkawinan beliau. Beliau telah dibelikan Rasulullah baju untuk hari perkawinan beliau, baju yang layaknya pengantin. Kurang 1 jam pintu beliau diketok seseorang perempuan minta sesuatu. Kata Zahra, ketika aku mendengarkan orang ini minta sesuatu, aku terlintas di benakku, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak pernah memperoleh kebaikan sebelum kamu infakkan sesuatu yang paling kucintai. Kata Zahra, demi Allah ini yang terbaik bagi itu. Baju untuk pengantin beliau dibelikan. Istri-istri Rasul kumpul, Ummi Salamah dan lainnya, ingin memberikan atau memaes istilahnya. Fatimah akan dibawa ada suaminya hari pernikahannya. Mereka tanya, mana baju yang telah engkau dipersiapkan oleh ayahmu? Zahra hanya menundukkan kepala. Kemudian beliau berkata, aku berikan pada orang. Salamullahi ala Zahra. Mereka semua teriak, ya Zahra, ini hari perkawinanmu. Ketika mereka masih semacam ini, Rasul masuk. Rasul kemudian memeluk dan memuji Zahra dan membawa hadiah dari Allah untuk Zahra. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Siapa bapak anak yatim? Di masa Imam Ali di Kufah, anak yatim dari ujung Kufah sampai ujung Kufah, kalau mereka dipegang seseorang, ketemu seseorang, kemudian mereka ditanya, siapa ayahmu? Semua menjawab, ayah kita Ali bin Abi Thalib.
Bahkan dalam salah satu buku yang tadi baru saya baca, di saat itu banyak anak-anak menganggap coba aku yatim seperti kawan-kawanku akan mendapatkan kemuliaan dari Ali bin Abi Thalib yang lebih. Abul Aitam, ayat ini turun untuk beliau. Fatimah, keluarga Fatimah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan cuman karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Atau kita membaca dalam surat Al-Maidah berkaitan infak juga. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Itu turun untuk beliau Ali bin Abi Thalib ketika menginfakkan cincinnya dalam keadaan rukuk. Kita akan menemukan ayat yang saya baca dari dalam surat Maryam. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ayat turun untuk Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan pada hati orang tersebut kasih sayang kepada Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Orang yang sudah mencintai Ali bin Abi Thalib, ini yang Allah berikan satu pemberian bonus kepada orang yang mendekatkan diri pada Allah, karena bukan mudah orang mencintai Ali bin Abi Thalib. Tetapi Allah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Karena urusannya antara iman dan nifak ialah hubbu Ali. Artinya antara jannah wa nar, surga dan neraka. Orang yang sudah mencintai Imam Ali tidak pernah gentar dengan apapun yang terjadi. Lihat, baca sejarah, sepanjang sejarah ini, setiap pecinta Imam Ali dikejar-kejar. Di masa-masa Bani Umayyah dan Abbasiyin, orang menamakan anaknya Ali takut. Orang meriwayatkan riwayat mengenai Ali bin Abi Thalib takut. Dilaknat 60 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun di mimbar. Setiap datang Abbasiyin juga mengejar-ngejar pengikut Ali bin Abi Thalib. Ada yang dicor, jadikan cagak hidup-hidupan, jadikan tiang. Ada yang diletakkan di penjara, puluhan dibunuh semalam, 40 Alawiyin dan Alawiyah. Ada yang digantung, disalib, diapakan, apa saja. Tetap mereka dengan bangga mereka menuju kepada Allah, tetap membawa cinta pada Ali bin Abi Thalib. Dan itu belum selesai. Mungkin memang sepanjang sejarah, sampai kapan saja pecinta Imam Ali akan dikejar-kejar oleh orang. Ini yang saya sampaikan minggu yang lalu, hadis yang diriwayatkan dari Fatimah, seluruh namanya Fatimah sampai Fatimah Az-Zahra, ketika Rasul bersabda, siapa yang mati mencintai Muhammad dan keluarganya mati syahid. Karena memang orang yang merongrong orang supaya jauh dari Ahlul Bait sangat banyak. Pecinta Ahlul Bait, pecinta Imam Ali artinya harus siap apapun yang dihadapi. Man ahabbana ahlal bait falyasta'idda lil faqri jilbaba walil bala'i ihaba. Siapa yang mencintai keluarga Ahlul Bait, mencintai kami keluarga Ahlul Bait, siap miskin dan siap kena bermacam-macam bala. Tapi miskin, bala, dimusuhi orang, dikurcilkan orang, diboikot orang, dan apapun, dibunuh orang, semua itu murah, karena yang ada adalah hubbu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Karena itu yang tadi disebutkan oleh Imam Ali, kalau aku pukul hidung seseorang dengan pedangku ini, aku bunuh, untuk membenci aku tidak pernah akan membenci orang mukmin. Tetap lihat cerita Maitham at-Tammar yang disalib, lihat cerita Rusaid al-Hijri, lihat cerita pengikut-pengikut Imam Ali yang tabah, tidak pernah gentar.
Lihat Hujr bin Adi. Lihat semuanya, tetap ada seorang, Allahu Akbar, datang pada Imam Ali. Orang itu sudah lama nggak datang, selalu pada Imam Ali. Waktu dia datang nampak sudah tua dia. Imam Ali mengatakan, kamu sudah nampak tua sekarang. Kata dia, fi ta'atika ya Amirul Mukminin, tuaku ini hanya untuk taat kepadamu. Kata Imam, araka tatajallad, tapi kamu nampakkan masih pada nampakkan kuat kamu. Ala aduwika ya Amirul Mukminin, memang aku nampakkan kuat untuk menghadapi musuhmu. Kata Imam Ali, arafika baqiyah, memang aku lihat kamu masih ada sedikit kekuatan. Hiyalaka ya Amirul Mukminin, ini pun untukmu. Orang ini nggak punya apa-apa, dia mau hidupnya semua untuk Ali bin Abi Thalib. Jangan heran kalau kemudian pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib dalam sepanjang sejarah, mereka yang paling tampil menegakkan kebenaran karena mereka tidak pernah gentar menghadapi kematian. Bagaimana mereka nggak rindu kepada kematian, sementara mereka merindukan jumpa pada Rasul dan Ahlul Bait. Kematian bagi mereka yang paling niat. Lihat sekarang Hizbullah dengan Hasan Nasrullahnya. Mereka tidak pernah membicarakan hidup, mereka cuma bicarakan menang atau syahid. Mereka cuma punya simbol labbaika ya Husain, menyahut pemanggilanmu wahai Husain. Orang yang sudah ada cinta Ahlul Bait, cinta Ali bin Abi Thalib, apa? Puncak kematian itu kan kita berpisah dengan roh. Bukankah seluruh pengikut Ahlul Bait dengan riwayat-riwayat yang ada yakin, seyakin-yakinnya bahwa detik-detik akhir sebelum roh ini lepas berpisah dengan jasad, mereka akan didatangi oleh Rasul dan keluarganya? Adakah kenikmatan lebih dari ini? Alladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Ini pun Allah yang memberi. Karena itu sahifatu kulli mu'min hubbu Ali, atau hubbu Ali sahifatu kulli mu'min, begitu Rasul menyebutkan. Rasul pun pernah bersabda, hubbu Ali jawaz ala sirat, mencintai Ali adalah jaminan untuk bisa melewati sirat. Karena Rasul pernah bersabda, asbatukum qadaman ala sirat aktsarukum hubban li ahli baiti. Orang yang paling kuat mampu bisa melewati sirat tergantung yang paling cinta pada keluargaku Ahlul Bait. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Katanya salah satu pengikut Imam Ali, Dirar ibn Damrah, ada yang mengadakan Adi bin Hatim. Setelah wafat Imam Ali sekian, dia entah keperluan apa yang harus ia pergi ke tempat Muawiyah, di istana Muawiyah. Muawiyah tahu orang ini adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bertanya, sifli Aliyan. Muawiyah berkata, coba ente sifatkan kepadaku Ali itu siapa. Kata orang ini, enggak perlulah, kamu ajak bicara lain saja saya, jangan disuruh ini. Tidak harus kamu lakukan. Tidak lama dia mensifati Imam Ali dengan sifatan yang begitu indah, pandangannya jauh, selalu mencucurkan air mata, ungkapannya tegas, hukumnya adil. Terus kalau malam terlalu munajat pada Allah, sampai terakhir dia nangis. Kata Muawiyah, wa kaifa sabruka an? Ya apa kamu ketika Ali mati? Perasaanmu bagaimana? Mampukah kamu menerima kesabaran ini? Kata Dirar dalam satu riwayat Adi, sabru man dubiha wahiduha fi hijriha qaudam ataha walaskub abrataha. Kalau kamu ingin tahu kesedihan kita kehilangan Ali bin Abi Thalib, atas wafatnya Ali bin Abi Thalib, seperti seorang ibu yang cuman punya satu-satunya anak, dalam pangkuannya anak itu disembelih oleh musuh. Bisakah ibu ini menahan air matanya sepanjang hidupnya? Itulah kesedihan kita pengikut Ali. Kata Muawiyah, ente orang kalau anak mati paling nggak ada yang begini.
Ada dari ujung yang paling menjawab, dia berkata, kawan itu kan dilihat model apa kawannya, wahai Muawiyah. Ini pecinta Ali bin Abi Thalib. Dan itu bonus yang Allah berikan pada orang yang beriman dan beramal saleh, tambah memiliki takwa dan cinta pada Allah. Ayyuhal ikhwah, beliau adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang telah mendapat bermacam-macam keistimewaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul enggak memberikan ini kecuali berdasarkan wahyu dan perintah Allah. Kenapa Imam Ali memperoleh semua ini? Apakah karena keberanian beliau dalam medan pertempuran melawan musuh Allah? Ataukah dalam ilmu yang beliau miliki? Ataukah berkaitan ibadah beliau? Allahu Akbar. Cucu beliau bernama Ali Zainal Abidin, julukannya Zainul Abidin, hiasan ahli ibadah. Julukan lainnya Sajjad, yang ahli sujud, yang katanya kalau setiap hari sholat 1000 rakaat. Ketika Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin ditanya, bagaimana ibadahmu ini seperti dengan ibadahnya datukmu Ali bin Abi Thalib? Beliau teriak, siapa yang mampu beribadah seperti ibadahnya Ali bin Abi Thalib? Semua ibadahku hanya setetes dari lautan ibadah Ali bin Abi Thalib. Beliau Imam Sajjad. Apakah karena kezuhudan beliau? Apakah karena kedermawanan beliau? Dermawan yang gak bisa dihitungkan lagi. Bukan cuma dermawan dengan sesuatu yang beliau masih mengharapkan sesuatu itu, yang masih memerlukan sesuatu. Bukan cuma dermawan dengan ini, dengan jiwanya beliau murah kalau untuk Rasulullah. Dengan apa beliau memperoleh semua ini? Kedudukan yang tinggi dari Allah melalui Rasulnya. Lahirnya di Ka'bah, menjadi istri Al-Batul, menjadi ayah Sayyidah Syabab Ahlil Jannah, menjadi menantu Rasul, menjadi jiwa Rasul, menjadi segala akhu Rasul, wazir Rasul. Dengan apa semua beliau memperoleh kedudukan ini? Beliau tidak memperoleh kedudukan ini kecuali memang bukan memang beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan bisa kita lihat kedudukan itu kapan? Ketika beliau telah fana di hadapan Allah, tidak pernah melihat wujud ini ada, yang ada cuman Allah. Dan Allah itu ketika berbicara Rasul, berarti Rasul adalah mazhar min mazharillah, penampilan dari penampilan ilmu Allah, rahmat Allah dan semuanya. Cuman Allah yang ada. Karena itu kebanggaan beliau, karena beliau adalah hamba Allah. Kemuliaan beliau karena beliau adalah yang menyembah hanya kepada Allah. Kafani izzan idh kunta li rabba wa kafali fakhran idh kuntu laka abda. Begitu semboyan beliau. Cukup mulia aku karena engkau Tuhanku. Cukup bangga aku ya Allah karena aku hambamu. Dan cuman itu. Karena Imam Ali cuman melihat Allah dan hanya Allah, maka begitulah keluarnya cintanya dengan Rasulullah, begitulah kezuhudan beliau, begitulah ibadah beliau, begitulah kedermawanan beliau, begitulah keberanian beliau, begitulah semua keindahan. Apa yang kita lihat? Kita mau menoleh kemana? Melihat ibadah beliau di atas segala sesuatu. Melihat kedermawanan, keberanian, kita temukan di situ Ali bin Abi Thalib, pahlawan dalam semua hal. Kita sedang membicarakan beliau Ali bin Abi Thalib, yang kalau sekali beramal nilainya berlipat-lipat, karena nilai itu ada di hati, dalam akidah yang beliau miliki dan kepercayaan beliau. Karena beliau telah mendapatkan segala sesuatu dari Rasulullah. Allah, segala sekecil apapun sampai sebesar apapun telah dibuka. Sampai-sampai beliau menyebutkan lau kushifa 'anil ghita mazdadtu yaqina. Kalau hijab semuanya dibuka, aku enggak tambah yakin. Kenapa? Sudah terbuka mulai dulu. Siapa yang buka? Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah dibuka oleh Allah segala ilmu, sementara ini kota ilmu itu. Pintu dari kota ilmu itu. Ayyuhal ikhwah, membicarakan Ali bin Abi Thalib tidak pernah akan berhenti. Mustahil akan berhenti. Cuman malam ini sebelum saya akhiri,
Saya ingin membaca, kalau mampu 2, kalau enggak sekali, 1 saja, beberapa ungkapan Ali bin Abi Thalib. Dan saya anjurkan untuk diri saya dan antum semuanya yang sering membaca kata-kata mutiara Imam Ali bin Abi Thalib. Itu disebut oleh orang al-balsamus syafi, yang bisa mengobati hati. Kita dalam keadaan apapun ada kata-kata indah di sini yang menyelesaikan masalah kita, yang memberi jalan untuk semua problem kita, yang mendinginkan kita, yang mententramkan kita. Satu contoh, kita kalau kena balak kan kita merasa sedih, sengsara, mengeluh sana, mengeluh sini. Imam Ali memberi gambaran, kullu bala dunan nar afiyah, wa kullu na'imin dunal jannati mahqu. Allah, pegangan ini, semua cobaan, semua musibah apapun, kalau bukan neraka, dan kalau mengantarkan kita neraka, itu anggap afiah, yang enak. Dan setiap apapun arti kenikmatan, kalau menyampaikan ke surga, itu kenikmatan, bukan kenikmatan mahqur, sesuatu yang terhina. Punya ini kan enak tuh pegangan kita. Apapun yang menimpa kita, kalau sesuatu ini enggak membawa anak ke neraka, ini afiah. Apapun yang hilang dari yang saya harapkan, yang saya bayangkan dari kenikmatan, kalau itu bukan membawa saya ke surga, itu enggak berarti. Ada satu ungkapan yang ingin saya bawa malam ini, menunjukkan beginilah ilmu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah bersabda begini, qara'tu at-Taurata wal Injil wal Zabura wal Furqan wa akhadtu min kulli kitabin kalimah. Aku telah membaca Taurat, aku telah membaca Injil, aku telah membaca Zabur, aku telah membaca Al-Quran, dan dari setiap kitab ini aku ambil intisari yang paling ada, 1 kalimat. Emang Injil, Zabur, semua ini sudah ada. Beliau kan pernah bersabda, aku ingin diberi tempat duduk itu, aku akan memberikan hukum orang Yahudi dengan Tauratnya, orang Kristen dengan Injilnya, dengan Zaburnya, dan semua sesuai dengan kitab yang asli turun pada nabi-nabi mereka. Kata beliau, aku telah membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan, Al-Quran. Wa akhadtu min kulli kitabin, aku ambil dari setiap kitab ini, Taurat, Injil, Zabur, Quran, kalimah, 1 kalimat intinya dari semua yang ada. Fa'akhadtu faminat Taurati man samata naja. Aku ambil inti sari dari semua yang ada dalam Taurat ini, cuma 2 kalimat. Man samata naja, siapa yang diem selamat. Wa akhadtu minal Injil, aku ambil dari Injil, man qana'a qani'a syabi', siapa yang punya sifat qanaah, menerima, dia akan kenyang, merasa cukup selamanya. Wa minaz Zabur, aku ambil dari Zabur, man taraka syahawat salima minal afat, siapa yang meninggalkan syahwatnya, dia akan selamat dari bencana. Wa akhadtu minal Furqan, aku ambil dari Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah. Kalau sudah Allah sama kita, kita mengharapkan apa lagi? Dari Taurat, yang diam selamat. Imam Ali pernah mengomentar perselisihan umat ini karena yang tidak tahu dan enggak memahami ikut berbicara. Lau sakata man la ya'rif saqatal khilaf, begitu sabda beliau. Kalau orang yang enggak tahu berhenti diem, enggak akan terjadi perselisihan. Yang terjadi ini semua orang ingin komentar. Karena itu Rasul menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, hendaklah berbicara yang baik atau diem. Sering kita obrol yang kita tahu atau tidak, bencana ini. Qul khairan litaghnam awiskut litaslam, katakan yang baik agar kamu memperoleh keberuntungan, atau diamlah agar selamat. Dari Injil, siapa yang sifat qanaah, kenyang, artinya cukup. Orang yang enggak punya sifat qanaah akan miskin selamanya dan enggak pernah puas.
Dari Zaburnya, orang yang meninggalkan syahwatnya akan selamat dari bencana. Karena bencana ini sering datang pada kita karena kita mengikuti syahwat kita, mengobral syahwat kita. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, ini inti Al-Quran, fahuwa hasbuh, insyaallah. Suatu hari pengajian kita akan kaji tawakal dalam Al-Quran. Karena kadang-kadang juga orang mensalahfahami arti tawakal. Apa sebenarnya tawakal? Tapi orang yang bertawakal, dia bersama Allah. Orang yang bersama Allah kapan pernah akan kalah? Karena itu Allah kalau khitab sama Rasulullah, ya ayyuhan nabi hasbukallah, cukup bagimu Allah, cukup. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas kalimat-kalimat ini dan tawakal khususnya. Ayyuhal ikhwah, kajian kita malam ini berkaitan dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam menyambut hari kelahiran beliau. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pada hati kita untuk kita penuhi mencintai Ali bin Abi Thalib, dan cinta ini kita bawa kelak sebagai lambang kita ketika dibangkitkan di akhirat, membawa cinta pada Ali bin Abi Thalib. Karena menurut Rasul, mencintai beliau berarti mukmin, membenci beliau berarti munafik. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.